Ada waktu dimana rumahku, ibuku ngadain selamatan. Kalau di Jawa selamatan tuh kayak nyelamatin nenek kakek kita yang udah meninggal, udah melewati 1000 hari, udah bertahun-tahun. Anggap aja kalau tasakuran tuh kayak menyelamatkan sesuatu. Intinya selamatan ya guys, gini. Memperingati orang yang sudah meninggal. Udah meninggal lama gitu. Aku habis keluar tuh kayaknya habis dari pasar atau habis nganter makanan ke saudara, aku lupa. Intinya dapur, kalau di Jawa kan kalau selamatan pasti dapurnya pindah ke belakang. Jadi aku kan udah cerita kalau di belakang rumahku tuh lahan kosong. Jadi di dapurnya itu cuma ada tenda aja, dikasih tenda gitu. Jadi kalau siang masak di situ tuh nggak kepanasan gitu. Jadi cuci piring sama masak nasi banyak atau sayur yang besar itu di belakang situ. Jadi ngarah ke belakang, kelihatan bambu-bambu gitulah intinya ya. Kebayangkan. Terus pas maghrib aku sama sebutannya tuh nenek tapi nenek jauh ya, kayak adiknya nenekku gitu. Aku duduk di dipan. Kalian ngerti nggak sih dipan? Iya, kayak kursi gitu kan, kursi yang besar. kursi besar sama panjang gitu. Di samping piring-piringnya udah habis dicuci, aku kan duduk di situ sama nenek sebut aja nenek Iis ya. Sebut aja neneknya namanya Iis. Nenek Iis itu ngerebus sayur. Aku di situ main HP, tapi udah gelap, udah maghrib, udah gelap. Terus aku bilang, "Nek, aku mau sholat dulu ya, nanti aku temenin lagi ke sini gitu." Masuk dah aku, sholat dah aku. Terus ayahku telepon PC. Jadi aku lupa untuk kembali ke nenek Iis. Soalnya PC di ruang tamu itu udah ngadonin jajan, ngadonin kue-kue kayak gitu buat besok acaranya. Aku serahin dah ke saudara-saudaraku kalau ayahku telepon gini-gini. Terus selang beberapa lama nenek Isi itu datang nyamperin ke ruang tamu. "Lestari gimana, ditungguin gak datang sampai nenek dilempar batu," bilang gitu. Aku masih belum nyambung ya, maksudnya masih nge-lag lah, masih nge-lag. Hah? Dilemparin batu? Apanya dilemparin batu gitu? Apa Nek? Apa yang dilemparin batu? Ya nenek dilempar batu gitu bilang. Dari mana? Ya dari bambu-bambu itu dilempar, bilang gitu. Ini serius gitu. Terus aku tanya ke ibu, "Udah gak usah dipikirin," jawabnya ibu. Emang gitu, udah malam juga, maksudnya udah surup-surup lah kasarannya. Di Jawa tuh udah surup-surup, apalagi maghrib kok di luar gitu sendirian lagi, ya pasti ada yang iseng gitu, dibilang. Tapi nggak kelihatan yang lempar tuh siapa itu? Ada. Jadi emang dari bambu-bambu tiba-tiba ada batu gitu? Yes. Dan batunya tuh besar, batu bata tapi nggak utuh ya, nggak utuh ya, brongkalannya itu lah intinya. Aku agak takut, tapi aku melupakan untuk seakan-akan nggak terjadi seperti ini. Hal-hal iseng seperti ini menurutku ya udahlah, lupain aja gitu. Selang beberapa lama, sampai jam 11-an kayaknya, budeku sama suaminya di tempat nenek Iis tadi, di dapur.
Dan aku tuh tetap VC-an sama ayah. Soalnya kan emang namanya juga kumpul keluarga, selamatan, acara kayak gitu ya. Bude langsung masuk, tapi Pak D tetap di sana. Bude bilang gini, bukan cuma nenek Iyi saja ternyata, aku juga, bilang gitu. Aku langsung kaget dah, aku langsung serius, jiwaku tuh rasanya penasaran banget. Hah, 2 orang yang mengalami gitu. Dilempari juga? Iya, tapi sama budeku dilempar balik dan itu mental. Hah? Jadi dilempar terus kembali lagi? Yes. Hah? Batunya besar banget. Terus katanya orang-orang bilang gini, disimpan aja batunya, bisa jadi jimat. Gitu. Tapi namanya isengnya orang Jawa ya. Entahlah itu aku masih belum mengalami langsung, tapi itu merupakan hal yang menakutkan menurut aku. Soalnya kejadian itu aku ada di sana, tapi aku nggak tahu langsung gitu loh. Kalau kalian tahu tuh gelapnya seperti apa di belakang rumahku, oh my god, itu sangat menakutkan sekali. Mungkin nanti kalau ada foto atau video bisa dilampirkan ya. Oke. Setelah itu ya, ini yang terakhir ya, mungkin ini yang terakhir. Ibunya Rahayu, Rara ini, ibunya Rara pernah cerita baru kemarin dia cerita ke aku. Waktu mau menjelang maghrib kan, sehari-harian itu ibunya Rara panggil aja Bu Desi ya, panggil aja Bu Desi. Bu Desi tuh bilang kalau badannya capek semua dan sebagainya, jadi dia ingin minta pijet ke ibu aku gitu. Jadi dia manggil mau menjelang maghrib, bukan mau menjelang sih, lebih tepatnya ke maghrib. Nah, dipanggilin nama ibuku, lihat ke jendela samping, sampai di jendela paling kanan dia ngintip ada perempuan pakai daster, rambutnya panjang. BTW rambut ibu kan panjang putih gitu. Dia nggak itu putih atau apa, intinya mengarah ke dapur. Dia seliuran ke kanan ke kiri, intinya nggak tahu ya jalan apa nggak, pokoknya intinya ngarah sana ke sana ke sini, seliuran gitu. Tapi tetap seakan-akan itu ibuku gitu. Sampai akhirnya sama suaminya Bu Desi ini bilang, ngapain maghrib teriak-teriak, lo ini mau minta pijet katanya. Orang dari sore udah keluar, dia bilang gitu. Jadi ibunya Lestari ini keluar dari sore, otomatis di rumah nggak ada siapa-siapa dong. Nggak ada siapa-siapa, ibuku udah keluar sebelum maghrib. Sampai dia pulang ke rumahnya, dia cerita ke Bu Desi, itu cerita ke adiknya Rara, bilang kalau ibuku tuh udah keluar waktu sore. Loh, terus itu tadi siapa di dapur? Aku bener ngelihat, bilang gitu. Oh my god, itu paling, aku itu cerita ke ibuku. Kalau Ibu Desi gini-gini dan sebagainya, aku ceritain tadi. Terus ibuku cuma senyum sinis. Terus aku bilang, nggak takut Bu Ulang, ngapain takut? Ternyata kayaknya ya ibuku udah pernah izinnya waktu aku sama adekku. Waktu ibuku dengar suara kuda itu, makanya ibuku nggak pernah diganggu. Seperti itu sepertinya ya. Karena kalau kalian tahu rumahku tuh belakang, depan, kanan, kiri tuh nggak ada rumah. Tapi kita punya tetangga, cuma rumahku aja yang nggak begitu berdekatan. Mungkin nanti bisa ditampilin, boleh? Oke, boleh. Oke, boleh kan? Boleh. Oh ya, satu hal lagi, nenekku meninggal kan. Nah, terus kakak dari ibuku paling tua tuh pulang dari rantauan dari Malaysia, kayak nepuk bantalnya nenekku selama 3 kali, nggak tahu bilang apa, bilang kayak gimana, intinya dia nepuk gitu. Terus langsung, ini malam ya,
malam. Terus ada suara bilang kulon won. Nah itu bahasa Jawa tapi diartikannya permisi gitu. Itu suaranya persis kayak nenek. Dan semua orang tuh sontak bilang monggo, itu silahkan gitu kan. Di depan rumah nggak ada siapa-siapa, entah itu siapa. Itu sekitar intinya malam sekitar habis maghrib apa habis isya. Jadi dengar suara kulon won atau permisi, terus tapi nggak ada orangnya gitu kan? Tapi suaranya persis seperti nenek. Itu yang bikin apa ya? Mungkin dulu aku takut sendiri di rumah, tapi lama-lama aku nggak takut meskipun sendiri jam 10, jam 11 gitu. Nggak takut sih, karena emang udah biasa, mungkin udah biasa gitu. Cuma ya aku dengar suara yang manggil aku itu aja sih, nggak sampai dikelihatin seperti Bu Desi, ya seperti itu. Sebelumnya itu aku tuh dulu sebelum ke rumahnya ibu ini yang baru, yang aku ceritain di awal itu kan rumah ibu yang baru. Nah sebelumnya itu aku tanahnya tuh numpang, jadi otomatis rumahku itu masih gedek. Tahu nggak sih gedek apa ya? Yang dari anyaman bambu itu. Ya dari anyaman bambu itu tuh ya. Habis itu hanya sepetak tapi 2 petak. Gimana sih? 2 petak lah ya. Yang depan itu ada kasurnya, ada TV. Terus yang di belakang juga kasur tapi di bawah. Terus sebelah kamar satunya itu dapur. Nah itu kecil lah intinya ya. Setiap malam aku cuma sama adikku aja, sedangkan bapakku tuh nggak ada. BTW ibuku ini ada di Malaysia ya guys. Yang part yang sebelumnya itu ibuku udah pulang ke Jawa. Setelah itu aku tuh sering ditinggal sama bapakku setiap malam, jadi di rumah tuh cuma berdua, aku sama Rizky aja gitu. Nah setiap malam tuh ya aku tuh selalu kedengaran, maksudnya kedengaran yang tahu nggak sih apa namanya, kresek-kreseknya bambu kalau dikerak-kerak gitu. Ya itu setiap malam kerak-kerak gitu. Jadi di tembok anyaman bambunya itu atau di gedeknya itu kayak ada suara tangan yang ya kerak gitu, tapi itu gitu. Dari luar. Dan kalian tahu plot twistnya gimana? Adikku melihat itu adalah pocong. Kan kalau di bambu itu pasti ada bolongan kecil-kecil, namanya juga anyaman kan, pasti nggak selalu rapat kan. Itu selalu. Dan anehnya mungkin nggak tahu ya, aku nggak bisa ngelihat, tapi adikku ngelihat kalau itu pocong. Dan aku sama adikku tuh nggak mau tidur sendiri di rumah itu, jadi harus selalu sama bapak. Terus itu kan udah, itu kejadian di rumah lama. Terus di rumah yang rumah ibu ini, sebelum direnovasi ini, dulu apa ya, kita menempati paling belakang. Jadi yang dibangun itu paling belakang dulu. Yang seharusnya jadi apa ya, jadi ruang dapur seharusnya gitu. Terus ada sumur yang baru dibuat tapi di luar. Dan itu nggak ditutup. Nah, otomatis los lah ya, maksudnya kita bisa kelihatan gitu. Setiap malam itu selalu ada yang kedengaran orang kencing, dari kayak orang apa ya, nyiram air itu, tapi itu kayak orang kencing gitu. Dan kita nggak berani. Dan BTW sumur itu di sebelah pintu masuk. Oh, berarti dari pinggir. Berarti dari dalam itu kayak kedengeran orang yang kencing di sumur itu. Yes. Dan itu selalu malam. Bayangkan dulu, zaman dulu waktu aku kecil, tahu kan rumahku sebelah nggak ada orang, maksudnya nggak ada orang, kanan kiri depan belakang. Dan waktu itu di rumah belakang kita buka pintu tuh langsung gelap buta. Itu udah pepohonan, udah rungkut-rungkut gitu. Dan itulah di sumbernya itu, tapi agak ke samping sih, nggak mungkin kan langsung buka itu, kayak itu ke samping. Dan kita nggak berani buka pintu itu.
setiap malam lah. Kita selalu diem. Hal-hal kejadian kayak gitu tuh kita selalu diem. Sebenarnya takut tapi kita diem. Jadi waktu dulu tuh sering emang kejadian hal yang menakutkan sih menurutku. Intinya rumahku tuh menurut aku horor. Rumahku aja, soalnya kanan kiri depan belakang tuh nggak ada tetangga. Ya ada sih, tapi ngerti nggak sih, masih lahan kosong, tapi di dekat lahan kosong itu ada rumah. Masih ada rumah. Gitu. Jadi masih ada celah untuk ke tetangga seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Ini untuk kalian percaya atau tidak, pasti di kalian semua pernah mengalami hal-hal mistis, entah di rumah kalian, di tempat mana dan lainnya. Itu aja dari saya. Terima kasih.